Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya guys, amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kapan coronavirus berakhir di Indonesia, gue mohon nih bantu channel YouTube gue biar lebih berkembang dan lebih maju ke depannya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya guys, bagi yang belum. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan share ke teman-teman kalian. Makasih guys. Oke, langsung aja ke pembahasan. Prediksi sejumlah pakar soal puncak wabah virus corona di Indonesia. Sejumlah ilmuwan dan ahli memprediksi puncak wabah virus corona di Indonesia. Prediksi ini dilakukan melalui permodelan yang menghitung perkiraan puncak wabah. Tujuannya agar langkah-langkah antisipatif bisa dimaksimalkan. Jika upaya pencegahan transmisi dapat dimaksimalkan, kemungkinan perkiraan puncak wabah juga akan bergeser dan wabah virus ini bisa segera berakhir, kata pakar dari Universitas Brawijaya Dr. Andrew William Tule. Seperti dikutip dari laman Universitas Brawijaya dan diberitakan kompas.com pada Senin 30 Maret 2020. Akan tetapi beberapa hal dapat mempengaruhi perkiraan puncak wabah. Mudik salah satunya warga Jakarta ke berbagai wilayah di Indonesia diprediksi bisa mempengaruhi pola penyebaran COVID-19. Menurut Andrew, gerakan mudik akan memunculkan kasus-kasus baru dan mengubah kasus puncak wabah. Upaya yang dapat dilakukan adalah menghambat penyebaran dengan mengurangi kemungkinan transmisi virus antar manusia, hingga seluruh penderita sembuh dan terbebas dari virus, kata dia. Nah, saran nih dari gue guys, jadi kalian nih yang pengen mudik atau pulang kampung untuk tahun ini, itu ditahan dulu untuk tidak melakukan mudik atau pulang kampung guys, karena who knows, kalian di jalan pada saat kalian menuju ke kampung halaman kalian, emang pertama kita dari rumah kita dalam keadaan sehat, tapi who knows, siapa yang tahu pas kita lagi di perjalanan menuju ke kampung halaman kita, tapi kita amit-amit sih ya, kita terpapar virus dan kita membawa virus ke kampung halaman kita yang tadinya kampung halaman kita tuh bersih dari virus-virus segala macam dari kota itu udah bersih, tapi karena kita mengikuti ego kita dengan alasan kangen, dengan alasan kangen orang tua atau saudara, ingin silaturahmi. Iya gue tahu, tapi kan di sini kondisinya juga lagi darurat. Jadi gue mohon kalian lebih bijak dan lebih dewasa untuk meredam ego kalian untuk tahun ini tuh. Lebih baik gue himbau sih untuk tidak pulang kampung atau mudik dulu, supaya keselamatan bersama juga sih guys, untuk diri kalian sendiri dan juga orang-orang di kampung atau orang-orang terkasih di kampung kalian. Itu sih saran dari gue. Prediksi yang pertama nih guys, pada 13 Maret 2020 dari Badan Intelijen Negara atau BIN memperkirakan puncak persebaran virus corona di Indonesia terjadi pada Mei 2020. Perhitungan tersebut disampaikan Deputi 5 BIN Afini Nur berdasarkan hasil simulasi permodelan pemerintah terhadap data pasien COVID-19. Ia mengatakan, masa puncak penyebaran virus corona kemungkinan terjadi dalam 60-80 hari setelah kasus pertama terkonfirmasi. Seperti diberitakan Kompas.com, Jumat 3 April 2020, BIN memperkirakan puncak akan terjadi pada Juli 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Doni menyebutkan perhitungan puncak pada Juli didasarkan data dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Berdasarkan data BIN tersebut, diperkirakan pada Juli 2020 penyebaran COVID-19 di tanah air akan mencapai 106.287 kasus. Merujuk data perkiraan tersebut, kasus COVID-19 akan mengalami peningkatan dari akhir Maret sebanyak 1.577 kasus, akhir April sebanyak 27.307 kasus, 95.451 kasus di akhir Mei, dan 105.765 kasus di akhir Juni. Nah, kali ini prediksi kedua guys, datang dari ITB guys. Pada 19 Maret 2020, ITB melakukan simulasi dan permodelan sederhana yang memprediksi mengenai puncak kasus harian. Puncak tersebut diperkirakan akan berakhir pertengahan April 2020. Saat itu, pandemi diperkirakan berakhir saat kasus harian berada di angka 600 pasien. Perhitungan dilakukan dengan perhitungan sederhana menggunakan model Ricard Curve. Namun, pada 23 Maret 2020, ITB melakukan revisi lantaran data masukan yang digunakan sebelumnya terjadi perubahan. Dari revisi yang dilakukan, waktu estimasi titik puncak penyebaran yang dilakukan ITB berubah menjadi sekitar akhir Mei atau awal Juni 2020. Dan prediksi yang ketiga guys, datang dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Para peneliti dari pemerintah daerah Yogyakarta pada 24 Maret 2020 juga merilis perkiraan puncak penyebaran virus corona di Indonesia. Perkiraan tersebut dibuat berdasarkan referensi pola global dan lokal. Penelitian tersebut memprediksi puncak penyebaran akan terjadi antara 70 hingga 100 hari.
artinya sekitar 12 Mei hingga 12 Juni 2020. Adapun jumlah kasus diperkirakan tak kurang dari 10.000 kasus. Dari perhitungan tersebut, prioritas kritis diduga akan muncul rentang 40 hingga 60 hari. Saat itu, angka pertumbuhan harian diprediksi meningkat drastis. Sementara estimasi pemulihan nasional diperkirakan kisaran 120 hingga 150 hari dari kasus pertama ditemukan. Yang keempat, pada 27 Maret 2020 dari tim FKM UI membuat prediksi jumlah kasus dan titik puncak penyebarannya. Perhitungan tim FKM UI memprediksi jumlah kasus di kisaran 500.000 hingga 2.500.000 kasus dengan mempertimbangkan tingkat intervensi pemerintah. Adapun masa puncak akan terjadi pada hari ke-77 atau kisaran pertengahan April 2020 dengan patokan hari pertama pada pekan pertama Februari 2020. Prediksi kelima ilmuwan matematika Universitas 11 Maret. Prediksi kelima ilmuwan matematika Universitas 11 Maret melansir dari pemberitaan kompas.com Rabu 1 April 2020. Sutanto Sastraja yang merupakan ilmuwan matematika dari UNS memprediksi puncak COVID-19 terjadi pertengahan Mei 2020. Sementara akhir pandemi dinilainya bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah berdasarkan perhitungan matematis dinamika populasi COVID-19 menggunakan model SIQR yang dilakukannya. Parameter dimasukkan dalam rumus hingga bisa dihitung kecepatan orang yang sudah terinfeksi dan masuk karantina. Nah, prediksi yang terakhir, Gajah Mada, Guru Besar Statistika UGM Profesor Dr. Renat Dedi Rosadi, alumni MIPA UGM Dr. Andes Herivertus Joko Kristadi, dan alumni PPRA Lemhanas RI Dr. Fidelis I. Diponegoro juga membuat perkiraan prediksi puncak penyebaran COVID-19 berdasarkan pemberitaan kompas.com pada Rabu 1 April 2020. Para peneliti UGM ini menggunakan model yang mereka sebut dengan model probabilistik yang didasarkan atas data real menggunakan model tersebut. Penambahan maksimal total penderita per hari adalah sekitar minggu ke-2 April 2020. Kisarannya pada 7 April sampai 11 April 2020. Dengan penambahan kurang dari 185 pasien per hari. Perkiraan tersebut memperlihatkan jumlah penambahan akan terus menurun dan pandemi akan berakhir usai 100 hari. Yakni sekitar 29 Mei 2020. Adapun maksimal total penderita positif COVID-19 dari perhitungan ini adalah sekitar 6.174 kasus. Nah, itu dia guys, prediksi dari beberapa pakar ahli yang ada di Indonesia. Semoga aja ya guys, virus corona atau COVID-19 ini segera lenyap atau hilang dari muka bumi. Itu sih harapan kita semua ya guys. Tapi selama kita masih sehat, tolong jaga dan pelihara kebersihan diri sendiri dulu guys. Nah, itu dia guys, prediksi dari beberapa pakar ahli yang ada di Indonesia. Semoga aja virus corona atau COVID-19 ini segera lenyap atau hilang dari muka bumi. Itu sih harapan kita semua. Tapi selama kita masih sehat, tolong jaga dan pelihara kebersihan diri sendiri dulu aja guys. Kayak melakukan cuci tangan dengan sabun setiap sesudah melakukan aktivitas, social distancing pastinya, karena kalian tahu sendiri virus ini menular sangat mudah atau sangat gampang guys, yaitu melalui hidung, mulut, dan juga mata. Oke guys, sekian dari video gue kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, supaya membantu channel ini menjadi lebih berkembang ke depannya. Sampai jumpa guys di video selanjutnya.